Biaya perjalanan dinas pegawai itu kena pajak apa enggak ya? Nah, pernah mikir gak sih kayak tadi, biaya perjalanan atau biaya dinas pegawai itu bisa jadi pengurang pajak kita atau malah jadi kita kena pajak ya? Nah, itu dia topik yang mau kita bahas. Tapi sebelum itu, Wait a minute. Who are you? perkenalkan, nama aku Tasya Kalazarik, bisa dipanggil Tasya, dari Fiskal C dengan NPM. Kenapa ya milih deductible expense, biaya perjalanan dinas? Aku milih topik ini karena di dalam dunia bisnis itu banyak banget atau sering banget terjadi perjalanan dinas, seperti meeting, pelatihan, visitasi proyek, dan lain-lain. Dan banyak juga perusahaan yang mengeluarkan biayanya tuh tidak sedikit, melainkan lumayan. Belum tentu, maka dari itu kita harus memahami aturannya biar bisnis jalan, pajak pun aman. Nah, sebelum kita semakin jauh, kita harus tahu dulu nih, deductible expense itu apa sih? Deductible expense adalah biaya yang boleh dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto ketika menghitung pajak penghasilan. Dengan kata lain, ini adalah biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan atau orang pribadi agar pajak yang dibayarkan jadi lebih kecil, asalkan biayanya berhubungan dengan kegiatan usaha dan memenuhi syarat tertentu. Untuk biaya perjalanan dinas, biaya yang bisa dikurangkan adalah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan usaha, real atau nyata dikeluarkan, dan ada bukti pendukung. Nah, bukti pendukungnya itu seperti apa sih? Kayak tiket transportasi, terus juga hotel, terus juga makan, kayak bond, or something like that. Dan juga uang harian yang per diem, yang sesuai dengan standar. Jadi perlu diingat, biaya yang bersifat pribadi itu nggak boleh dimasukkan ke deductible expense. Nah, yang pertama itu tuh ada UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh pasal 6 ayat 1. Nah, itu tuh mengatur biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Lalu yang kedua ada PMK 02, PMK 03 tahun 2010. Nah, itu tuh mengatur pelakuan biaya perjalanan dinas. Yang ketiga adalah SS 96 PJ tahun 2009. Nah, itu tuh mengatur ketentuan bukti biaya perjalanan dinas. Implementasi itu kayak gimana ya? Contoh yang boleh dikurangi, misalnya Pazai, dinas dari Jakarta ke Surabaya. Biaya yang bisa dikurangi pajak itu tiket pesawat, hotel sesuai kebutuhan, uang harian atau per diem sesuai standar perusahaan. Biaya itu bisa dikurangi apabila ada bukti tiket, invoice hotel, bukti pembayaran, dan surat tugas. Lalu, contoh yang tidak boleh dikurangi, misalnya Pazai upgrade tiket jadi business class tanpa alasan bisnis, lalu menginap di hotel mewah, padahal seharusnya Pazai di hotel standar. Ataupun Pazai menambahkan liburan setelah dinasnya selesai. Nah, kalau seperti itu, maka biaya tidak boleh dikurangi, karena dianggap gak relevan sama bisnis. Nah, tapi apabila perusahaan memberikan uang perjalanan secara uang saku atau lump sum, itu tuh nggak perlu bukti. Tapi, asalkan sesuai dengan kebijakan atau standar perusahaan. Namun, nilainya juga harus tetap atau layak dan wajar. Nah, maka dari itu masih banyak perusahaan yang masih ragu dalam mengklaim biaya perjalanan karena takut salah. Padahal selama sesuai aturan dan wajar dan ada bukti pendukung, itu tuh bisa banget meringankan beban pajak. Tapi, catat dengan jujur, lampirkan bukti, gunakan standar dengan wajar. Dengan cara seperti ini, bisnis pun berkembang, pajak pun terkelola dengan benar. Jadi sekarang harusnya kamu udah tahu ya, gak semua biaya perjalanan itu masuk ke deductible expense. Kuncinya harus relevan dengan pekerjaan, wajar, dan ada bukti pendukung. And yeah, thank you for watching guys, and see you. Bye-bye.